Pada tanggal 12 Oktober tahun 2012, seorang pria asal Kabupaten Chengbu, Provinsi Shandong, tengah dibuat khawatir oleh istrinya. Pria yang selanjutnya diketahui bernama Fu itu sudah beberapa jam menunggu sang istri yang bernama Hong tidak kunjung pulang. Sebelumnya Hong memang berpamitan kepada Fu ke rumah ibunya di Kabupaten Chao untuk membantu mereka memanen cabai. Hong pagi itu mengatakan kalau mungkin paling lambat sore hari dirinya pasti sudah pulang. Fu tentu mengizinkan istrinya untuk pergi dan merasa tidak ada yang aneh. Apalagi jarak antara rumah mereka dan rumah orang tua Hong tidak begitu jauh yang bisa ditempuh hanya setengah jam menggunakan sepeda motor. Jadi seharusnya perjalanan pulang pergi hanya ditempuh selama 1 jam. Namun Fu mulai khawatir ketika di sore hari Hong tidak kunjung pulang. Ia berdiri di halaman depan rumah sambil mondar-mandir menunggu kedatangan sang istri. Ia juga mencoba menghubungi ponsel Hong, namun tak juga mendapat jawaban. Fu saat itu menunggu hingga matahari benar-benar tenggelam. Karena perasaannya semakin tak enak, akhirnya Fu memutuskan untuk pergi menyusul sang istri. Ia pun berangkat menggunakan sepeda motornya. Di tengah perjalanan menuju Kabupaten Chao, ia ditegur oleh seorang warga yang juga mengenalnya. Orang itu mengatakan kalau dirinya baru saja melihat motor dengan model yang mirip seperti punya istri Fu sedang terparkir di sebuah jembatan di daerah itu. Mendengar hal tersebut, Fu pun langsung menuju jembatan yang dimaksud. Ketika sampai di sana, benar saja Fu memang melihat motor Hong terparkir di sana. Motor Hong terlihat berdiri rapi, tidak jauh dan tidak ada tanda-tanda kecelakaan. Semua terlihat mulus. Fu lalu turun dari motornya dan berjalan mendekati jembatan itu. Ia awalnya melihat sekeliling namun tidak menemukan apapun. Karena perasaan khawatir yang sudah memuncak, Fu kemudian mendekati bagian pinggir jembatan sambil menengok ke bawah dekat saluran air. Betapa terkejutnya Fu ketika ia melihat tubuh sang istri sudah tergeletak dengan kondisi yang mengenaskan. Tubuh Hong sebagian terendam air dan lumpur, lehernya dalam kondisi nyaris putus. Fu sangat syok dengan temuan itu. Namun, meski ia masih dalam kondisi syok, Fu langsung buru-buru menghubungi kantor polisi terdekat. Setelah menerima laporan itu, pihak kepolisian pun segera menuju lokasi. Sekitar pukul 9 malam, polisi beserta tim forensik akhirnya tiba di lokasi. Mereka turun ke bawah jembatan dan langsung memeriksa kondisi jasad Hong. Dari hasil awal pemeriksaan pihak forensik, kemungkinan besar Hong dibunuh dengan cara dicekik dengan tali nilon, baru setelahnya ia dibunuh dengan pisau. Selain itu, mereka juga menemukan cipratan darah yang berada di dinding jembatan. Melihat dari bagaimana kondisi dan luka yang terdapat pada tubuh Hong, polisi menyimpulkan kalau si pelaku pasti sangat membenci Hong. Polisi kemudian melanjutkan pemeriksaan di TKP. Saat itu dari kejauhan, polisi melihat sebuah sepeda motor lain terparkir di tempat yang tidak jauh dari ditemukannya jasad Hong. Polisi kemudian menghampiri sepeda motor tersebut. Namun polisi dibuat terkejut ketika mereka melihat di samping motor itu terlihat seorang pria yang sedang tertidur dengan pulas. Polisi kemudian mendekati pria itu dan berniat untuk membangunkannya. Fu yang juga ikut menelusuri TKP tiba-tiba mengatakan kalau pria tersebut adalah sepupunya yang bernama Shan.
Fu menambahkan kalau setelah ia menghubungi polisi, dirinya menelpon Shan dan minta tolong untuk dibawakan senter. Menurut pengakuan Fu, ia saat itu begitu panik dan langsung menelpon sang sepupu. Namun anehnya, Shan datang tanpa membawa senter dan malah tertidur di dekat jembatan. Pihak kepolisian dan Fu berasumsi kalau mungkin Shan tertidur setelah mabuk berat karena Shan tetap tidak kunjung bangun meski sudah dibangunkan oleh polisi. Karena Shan berada di sekitar lingkungan tempat kejadian perkara, polisi pun harus meminta keterangan darinya. Mereka lalu membawa Shan ke kantor polisi. Namun saat mengangkat tubuh Shan, mereka merasa ada yang janggal. Tubuh Shan saat itu tidak berbau alkohol sama sekali. Padahal kalau memang ia tertidur karena mabuk, harusnya tubuh Shan sudah berbau alkohol. Apalagi sebelumnya memang Shan tidak merespon ketika dibangunkan layaknya orang pingsan. Namun meski demikian, polisi tetap membawa Shan ke kantor polisi dan membiarkannya tidur di sana. Sementara itu, petugas polisi lainnya mulai menyelidiki lebih dalam tentang Hong dan latar belakang kehidupannya. Menurut warga desa sekitar, Hong memang dikenal sebagai wanita yang ramah dan cukup populer. Meski saat itu usianya sudah lebih dari 40 tahun, ia diketahui masih senantiasa menjaga penampilannya agar selalu tampil cantik. Karena kepopulerannya itu juga, Hong sering menjadi bahan gosip para tetangga yang menyebutkan kalau Hong punya hubungan dekat dengan beberapa pria. Namun semua gosip itu tidak dibarengi dengan bukti pasti. Saat ditanya, Fu sendiri mengaku kalau ia memang pernah mendengar gosip miring tentang istrinya itu. Namun selama ini ia tidak pernah mempermasalahkannya dan memilih untuk percaya kepada sang istri. Fu memilih demikian karena ia juga tak ingin mempermalukan keluarga besarnya. Berbekal keterangan dari beberapa tetangga Hong itu, polisi mulai mempertimbangkan kalau kasus ini mungkin ada kaitannya dengan hubungan percintaan Hong dengan pria lain. Demi mendapatkan jawaban, polisi pun melakukan penyelidikan kepada Fu dan memeriksa keberadaan Fu pada waktu kejadian. Dari rekaman CCTV dan kesaksian beberapa tetangga, diketahui kalau Fu memang seharian sedang ada di rumah yang tentu membuat ia tak mungkin untuk melakukan pembunuhan kepada Hong. Oleh karena itu, polisi menganulir Fu dari daftar terduga pelaku. Penyelidikan lalu dilanjutkan dengan memeriksa rumah orang tua Hong yang berada di Kabupaten Chao. Mengetahui sang anak tewas dengan cara yang begitu mengenaskan, Ibu Hong sempat menangis sejadi-jadinya. Beberapa saat kemudian, ketika Ibu Hong sudah merasa lebih tenang, ia tiba-tiba mengingat sesuatu. Ibu Hong mengatakan jika sebelum anaknya berpamitan pulang, ia melihat Hong beberapa kali menerima panggilan telepon dari seorang pria. Pria itu diketahui terus-menerus menanyakan kapan Hong akan pulang. Karena menyangka pria yang menelpon Hong itu adalah Fu, Ibu Hong pun tidak menanyakan lebih jauh. Informasi yang diberikan oleh Ibu Hong ini bisa jadi langkah awal untuk menemukan pembunuh Hong. Mereka pun kemudian memeriksa nomor Hong ke operator telepon yang digunakan Hong. Di sana mereka melihat kalau ada satu nomor dengan akhiran 2229 terlihat sering menghubungi Hong. Nomor itu pula yang terlihat menghubungi Hong sebelum ia ditemukan tewas. Polisi pun memeriksa siapa pemilik nomor misterius itu. Setelah dicek, nomor itu ternyata sudah terdaftar atas nama Shan.
yang mana adalah sepupu dari Fu sendiri. Hal ini membuat polisi berpikir, bukankah sangat tidak wajar jika seorang sepupu terlihat sering menelpon istri dari sepupunya sendiri? Oleh karena Shan sendiri masih belum sadar, pada akhirnya polisi kembali menyisir lokasi di sekitar jembatan. Di sana mereka menemukan potongan sabuk kulit berwarna hitam di hutan kecil yang tak jauh dari jembatan. Potongan itu terlihat rapi, seperti dipotong dengan pisau yang begitu tajam. Selain itu, mereka juga menemukan jejak kaki dan dedaunan yang rusak, seperti bekas orang yang sedang bergulat di sana. Dari semua petunjuk itu, kesimpulan polisi adalah kemungkinan besar pembunuhan tidak terjadi di bawah jembatan, melainkan di hutan tersebut. Hong mungkin dibunuh atau dilumpuhkan di hutan terlebih dahulu sebelum akhirnya ia dibawa ke bawah jembatan. Kini polisi tinggal menunggu Shan untuk bangun agar mereka dapat langsung melakukan interogasi kepadanya. Keesokan paginya, Shan pun akhirnya bangun. Setelah benar-benar terbangun, polisi langsung menanyakan tentang keberadaannya di saat Hong terbunuh. Shan melihat polisi dengan menggelengkan kepalanya dan terus-menerus berkata kalau dirinya sudah tidak ingin hidup lagi. Melihat gerak-gerik Shan, polisi curiga kalau Shan sedang mengalami gangguan psikis atau bisa juga ia hanya mencoba untuk menghindari pertanyaan dari mereka. Saat itu Shan diketahui terlihat lemas dan beberapa kali meminta air minum kepada polisi. Melihat hal tersebut, akhirnya dokter pun didatangkan untuk memeriksa kondisi Shan lebih jauh. Dari hasil pemeriksaan itu, dokter menyatakan kalau Shan diindikasi telah menelan obat tidur dalam dosis besar. Kemungkinan ia sudah menenggak sekitar 4-5 kotak obat tidur. Ini menjelaskan mengapa Shan bisa tidur begitu lama seperti orang pingsan. Karena kondisi Shan itu termasuk darurat, pada akhirnya Shan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani cuci lambung. Keesokan harinya, sembari menunggu kondisi Shan pulih, pihak kepolisian mendatangi rumah Shan untuk melakukan penggeledahan. Di dalam rumah Shan, polisi menemukan sebuah ponsel yang ternyata berisi banyak pesan dan catatan komunikasi antara dirinya dan Hong, istri dari Fu. Dari pesan-pesan itu, terlihat jelas kalau Hong dan Shan sudah menjalani hubungan selama bertahun-tahun. Tentu hubungan itu tak hanya sebatas teman biasa. Dari pesan-pesan yang mereka kirim, terlihat jelas kalau itu adalah hubungan asmara. Yang membuat polisi semakin terkejut adalah ternyata hubungan itu sudah berlangsung puluhan tahun lamanya. Dari bukti tersebut, polisi pun memberitahu Fu. Mendengar dan melihat apa yang selama ini istri dan sepupunya lakukan di belakangnya, Fu begitu terkejut. Ia tak pernah menyangka kalau sepupunya sendiri mempunyai hubungan gelap dengan istrinya. Fakta ini seakan menjadi bukti nyata gosip tetangga yang selama ini telah beredar. Warga mengaku sudah lama mencurigai Hong dan Shan, namun mereka memilih untuk tidak membicarakannya karena takut mencampuri urusan rumah tangga Fu. Di saat bersamaan di rumah sakit, Shan sudah sadar. Karena tak ingin membuang waktu lagi, akhirnya polisi mengkonfrontasi Shan tentang bukti-bukti yang telah mereka temukan. Shan tak lagi dapat mengelak. Ia mengaku kalau memang dirinya lah yang telah membunuh Hong. Shan yang juga sudah memiliki istri itu mengatakan kalau hubungan dirinya dengan Hong mulai dekat semenjak awal kali pernikahan Hong dan Fu. Karena saat itu Fu sering bekerja keluar kota, Shan sering datang ke rumah Hong untuk membantu pekerjaan rumah
ataupun menggarap sawahnya. Dari situlah hubungan keduanya mulai berkembang. Awalnya mereka saling memperhatikan, lalu saling memuji satu sama lain, dan makin lama semakin intim. Shan mengaku kalau ia merasa Hong jauh lebih perhatian daripada istrinya sendiri. Salah satu momen yang paling ia ingat adalah saat di suatu hari hujan turun dengan deras. Ketika itu, Shan diketahui dalam perjalanan pulang ke rumah setelah membantu Hong menggarap sawahnya. Sesampainya di rumah, Hong tiba-tiba menelpon dirinya dan mengingatkan Shan untuk segera mandi air hangat dan ganti baju agar ia tidak sakit. Perhatian kecil itu rupanya membuat Shan merasa dihargai. Semenjak saat itulah, keduanya menjalin hubungan terlarang di belakang pasangan mereka masing-masing. Namun hubungan yang dimulai dengan keburukan pasti akan menemukan keburukan pula. Beberapa bulan sebelum kejadian, Hong nampaknya mulai menarik diri dari hubungan terlarang itu. Ia mengatakan kalau dirinya ingin berpisah dari Shan dan tak ingin melanjutkan hubungan mereka. Mendengar hal itu, Shan begitu terpukul. Beberapa hari kemudian, ia melihat Hong sedang berbicara dan bersenda gurau dengan seorang pemuda tampan dari desa sebelah. Hal itu membuat Shan semakin yakin kalau Hong kali ini sudah benar-benar berpaling dari dirinya. Shan begitu marah dan merasa dikhianati. Ia menggunakan segala cara untuk membuat Hong tetap bersamanya. Ia sempat mengancam Hong agar memutuskan hubungannya dengan pemuda itu atau dirinya akan melakukan sesuatu yang buruk. Namun rupanya ancaman Shan itu hanya Hong anggap sebagai gertakan belaka. Hong tahu betul kalau Shan tak akan berani berbuat senekat itu. Tapi rupanya pemikiran Hong itu salah besar. Di saat itu, Shan seakan sudah gelap mata dan tak peduli lagi dengan apapun. Akhirnya muncullah pemikiran nekat Shan. Ia merasa kalau dirinya mati, Hong akan bebas dan bahagia dengan pria lain. Maka dari itu, Shan memutuskan untuk membunuh Hong terlebih dahulu sebelum ia mengambil nyawanya sendiri. Satu hari sebelum kejadian, Shan membeli beberapa kotak obat tidur, tali nilon, serta pisau baru. Keesokan harinya, ia menelpon Hong berkali-kali agar pulang ke rumah lebih cepat. Saat itu, Shan sengaja meninggalkan ponselnya di rumah agar keberadaannya tidak terlacak. Ia kemudian pergi berjalan kaki menuju jembatan. Tanpa disengaja, Shan saat itu bertemu dengan Hong yang baru saja kembali dari rumah orang tuanya. Ia lalu mencegat Hong dan memohon untuk diberi satu kesempatan berbicara. Melihat kesungguhan Shan, akhirnya Hong setuju untuk berbicara dan mereka pun pergi bersama menggunakan motor Hong menuju jembatan. Motor Hong diparkir di jembatan, lalu keduanya ke hutan kecil di daerah tersebut. Di sana mereka sempat berbicara. Shan kembali mencoba meyakinkan Hong untuk kembali padanya. Namun sayangnya, Hong tetap menolak. Akhirnya dengan emosi yang sudah tidak terkendali, Shan mengeluarkan tali nilon dan mencekik Hong hingga ia tak sadarkan diri. Ia kemudian menyeret tubuh Hong dengan sabuk yang ia gunakan dan membawanya ke bawah jembatan. Di sana Hong yang saat itu masih dalam kondisi pingsan, lehernya langsung digorok oleh Shan menggunakan pisau yang sudah ia siapkan sebelumnya. Setelah puas membunuh Hong, Shan lalu membuang pisau tersebut ke dalam sebuah sumur yang berada di rumah pacar barunya untuk menghilangkan barang bukti. Shan kemudian pulang ke rumah dan mencoba untuk menelan semua obat tidur.
Namun setelah beberapa pil ia telan, Fu tiba-tiba menelpon dan meminta bantuannya untuk membawa Center ke jembatan. Merasa waktunya sudah tak lama lagi, akhirnya Shan menuju jembatan dan sengaja duduk di tempat dekat Hong meninggal dan berharap bisa mati di tempat yang sama dengan Hong. Namun sayangnya takdir berkata lain. Ia ternyata ditemukan oleh polisi dan nyawanya pun masih tertolong. Dari pengakuan itu, Shan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan. Hakim lalu memvonis Shan dengan hukuman mati karena telah melakukan pembunuhan berencana. Dari apa yang Shan lakukan, kini dua keluarga harus menanggung akibatnya. Fu kehilangan sang istri, sedangkan istri dan anak Shan kini harus berjuang hidup sendiri sepeninggal Shan. Lagi-lagi semua ini bisa terjadi karena ego dan nafsu yang tak dapat dikendalikan oleh Shan dan Hong. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di kasus-kasus Channel House selanjutnya. Terima kasih. Bye.